Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Kominfo Jawa Timur, berisikan obrolan-obrolan seputar kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, hot issues yang sedang beredar di masyarakat, serta figur-figur yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan telah hadir bersama saya di sini ada Bapak Dr. Nyono STMT selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Pagi, semangat Pak ya dalam rangkaian Ramadan puasa ini, harus semangat. Ya. Apalagi sesaat lagi kita akan masuk ke dalam arus mudik Pak ya. Pasti banyak sekali persiapan yang telah disiapkan. Gitu nggih Pak. Baik, dalam episode kali ini saya dan Pak Nyono akan membahas seputar mudik 2024 dengan tema kesiapan Pemprov Jawa Timur dalam menghadapi angkutan lebaran Idul Fitri tahun 2024. Baik, Bapak, menurut Bapak, bagaimana prediksi masyarakat dalam arus mudik 2024 ini, Pak? Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Selamat kita semua. Seizin Pak PJ Gubernur, kami melaporkan untuk kesiapan Pemprov dalam mengantisipasi angkutan lebaran tahun 2024. Pemprov telah memetakan masa angkutan lebaran ini tahun 2024 itu adalah kita tetapkan masa angkutan lebaran itu mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 18. Ya, di situ Pemprov sudah menyiapkan pada tanggal 1 April itu sudah membentuk posko angkutan lebaran. Posko angkutan lebaran kita itu ada di kantor pusat, kemudian ada di 29 terminal tipe B, 2 di UPT PPR kita, 4 pelabuhan pengumpan regional, dan di Bandara Abdurrahman Saleh. Posko angkutan lebaran itu akan melakukan pelayanan itu pada tanggal 1 April sampai tanggal selesai 19 April. Oke, baik. Ya, itu semua yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, untuk membantu memberikan pelayanan dan kelancaran bagi angkutan lebaran tahun 2024. Baik, posko-posko tersebut berarti telah tersebar di seluruh Jawa Timur ya Pak ya? Ya. Betul, untuk kantor pusatnya tetap di Dinas Perhubungan? Dinas Perhubungan. Betul, baik. Ya. Jika diprediksi terjadi peningkatan arus mudik di Jawa Timur tahun ini Pak, apa saja program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan untuk menyambut mudik lebaran 2024 kali ini? Ya, dapat kami laporkan juga bahwa prediksi puncak arus mudik itu sekitar tanggal 5, tanggal 6 April. Oh, baik. Nah, lebaran kita tanggal 10, lebaran pertama, lebaran kedua adalah tanggal 11 April. Puncak arus mudik kita perkirakan pada tanggal 5, 6 April. 5, 6 April. Kemudian ada cuti bersama tanggal 8, 9 April. Kemudian ada puncak arus balik. Puncak arus balik diperkirakan itu tanggal 14, 15 April. Kemudian ada juga, kami laporkan juga, ini sesuai dengan masukan dari Bukadis Pariwisata, ada puncak masyarakat berpariwisata. Itu tanggal 12 sampai 13 April. Itu rame-ramenya masyarakat istilahnya healing. Healing, betul. Healing sejenak ya Pak, merayakan Idul Fitri. Betul. Iya. Ini semua sudah kita cover dalam suatu peta antisipasi. Kemudian sesuai dengan info atau sumber dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, angkutan lebaran tahun ini akan naik 56,38%. Ya, dari 2023. 2023 itu pergerakan manusia, orang melakukan angkutan lebaran itu sekitar 123 juta. Seluruh Indonesia. Sekarang 193 juta. Itu naik 56,38%.
pada masa angkutan lebaran tahun 2024 ini itu di Jawa Timur akan kebanjiran atau pergerakan orang, mengalami pergerakan orang itu sekitar 16,2%. Ya, dari 193 juta tadi. Ya, sangat. Ya, itu sekitar 31,3 juta orang. Berarti penaikannya sangat signifikan ya Pak ya dari tahun kemarin. Ya. Jadi dari 31,3 juta orang itu nanti akan memilih, ini sesuai lagi-lagi ya, sesuai daripada sumber Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub 2024 akan memilih kendaraan kereta api itu sebesar 20,3%, memilih kendaraan bus atau menggunakan kendaraan bus itu sekitar 19,37%, memilih kendaraan mobil pribadi itu sekitar 18,29%, dan sepeda motor 16,07%. Kemudian kendaraan lain, sewa dan lain-lain itu sekitar 6,01%. Nah, dari skema itu akan diprediksi bahwa penggunaan angkutan umum, masyarakat yang menggunakan angkutan umum yang melakukan pergerakan di Jawa Timur yang menggunakan moda bus itu sekitar 4,017 juta. Ya, pergerakan orang ini. Kemudian kereta api 3,307 juta. Kemudian penyeberangan 1,843 juta. Kemudian yang menggunakan perhubungan udara atau angkutan udara sekitar 1,249 juta. Kemudian yang menggunakan kapal itu kapal laut ya, ini sekitar 205.732 orang. Ya, gitu. Dari moda transportasi dari darat, laut dan udara, mungkin apa aja Pak? Mungkin ada program dari Dinas Perhubungan terkait moda transportasi mudik Lebaran Pak, khususnya untuk masyarakat Jawa Timur? Ya, jadi yang tadi itu lonjakan masyarakat yang menggunakan moda angkutan umum itu, kami melakukan desain atau perencanaan ketersediaan armada. Ketersediaan armada kami itu sudah kita siapkan. Itu untuk moda bus akan kami siapkan 6.637 armada bus yang itu tersedia di 18 terminal tipe A dan 29 terminal tipe B. Kemudian untuk kereta api kami sediakan 90 trainset. Ini akan masih dinamis tergantung pertambahan demand daripada yang akan terjadi nanti di stasiun-stasiun ya, baik di Daob 7, 8 maupun 9. Itu akan dimungkinkan ada penambahan daripada trainset. Kemudian moda udara kita siapkan 182 flight pesawat ya, dengan penambahan extra flight yang secara dinamis mengikuti daripada kenaikan daripada throughput demand yang nanti akan terjadi, demand penumpang ya. Itu kalau di kereta api itu akan tersedia di wilayah Daob 7 Madiun, Daob 8 Surabaya, dan Daob 9 Jember. Kemudian moda udara ini akan tersedia 182 pesawat trainset tadi itu di Bandara Juanda, Bandara ABD Saleh, Bandara Belimbing Sari, Bandara Noto Hadinegoro, dan Bandara Trunojoyo. Kemudian moda laut, angkutan laut ini kita sediakan 55 kapal, unit kapal. Ini penambahan juga mengikuti data dinamis nanti tergantung lonjakan penumpang yang terjadi. Itu disediakan di Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Kaliangat. Kemudian angkutan penyeberangan kita sediakan 248 trip. Berada di lintasan Ujung Kamal, lintasan Ketapang Gilimanuk, lintasan Gresik Bawean, lintasan Paciran Bawean, lintasan Jangkar Raas, lintasan Jangkar Sapudi, lintasan Jangkar Kaliangat, lintasan Jangkar Kangean, dan lintasan Jangkar Lembar. Kemudian program-program kita itu Pak PJ Gubernur sudah mempersiapkan untuk membantu masyarakat meringankan mobilitas masyarakat di masa angkutan Lebaran ini dengan menyiapkan program mudik gratis ya. Mudik gratis itu mudik gratis. Ya, armadanya apa saja Pak itu Pak? Mudik gratis itu terdiri atas mudik gratis yang
dibantu oleh Pak PJ Gubernur itu adalah angkutan penyeberangan. Penyeberangan. Angkutan penyeberangan. Rutenya boleh tahu Pak dari mana Ya, saja? dari Pelabuhan Jangkar menuju ke Pulau Raas. Jangkar, Pulau Raas. Jangkar itu ada di Kabupaten Situbondo. Situbondo. Kemudian Raas ada di Kabupaten Sumeneb. Oh. Dan ini fenomena yang terjadi di Pelabuhan Jangkar itu akan banyak masyarakat Kepulauan Sumeneb, Raas terutama, itu akan pulang dari Bali menuju ke Pulau Raas lewat Pelabuhan Jangkar. Kemudian banyak santri-santri yang mondok di Pasuruan, di Situbondo, itu pulang ke Pelabuhan Raas, ke Pulau Raas. Dan sebagian ke Pulau Kangean. Jadi ribuan santri akan pulang. Disiapkan berapa Pak tadi Pak? Jadi mudik gratis kita siapkan 7 kali PP. 7 kali PP itu 7 mulai kali PP, kapan Bapak? Mulai pendaftaran kemarin 20 Maret. Oh 20 Maret. Nanti akan dimulai pada tanggal sebentar, untuk mudik gratis angkutan laut. Itu pada tanggal 2 April. Pada tanggal 4 April, pada tanggal 6 April, pada tanggal 8 April. Jadi 2, 4, 6, 8 ya Pak Ya. untuk angkutan kapal. 4 kali PP pada masa mudik angkutan lebaran. Nanti pada tanggal 2 nanti akan insya Allah akan di-launching oleh Bapak PJ Gubernur di Pelabuhan Jangkar. Langsung dengan Pak PJ. Kemudian yang masa baliknya ada 3 PP, itu adalah tanggal 16, tanggal 18, tanggal 20 April. Total yang kita sediakan seatnya adalah 3.500 seat kursi penumpang. Dan untuk mengangkut sepeda motor roda 2, 2.100 sepeda motor. Ini total 7 kali PP tersebut. Tidak hanya itu, Pak PJ Gubernur juga menyiapkan program mudik gratis bus antar kota, antar provinsi. Antar kota, antar provinsi. Ya, dari Jakarta memfasilitasi masyarakat Jawa Timur yang ada di Jakarta untuk mudik dan balik. Untuk mudiknya pada tanggal 5 April. 5 April. Ini akan di-launching insya Allah oleh Pak PJ Gubernur langsung di dari Jakarta. Dari Taman Mini Indonesia TMI Indah, itu, ya, di stand pencak silat. Biasanya di situ. Itu sebanyak 23 bus untuk mudiknya. Kemudian itu bermacam-macam jurusan, itu Jakarta ke seluruh daerah Jawa Timur, yaitu Jakarta Sumeneb, Jakarta Ponorogo, Jakarta Pacitan, Jakarta Gresik, Jakarta Tulungagung, Jakarta Jombang, Jakarta Malang, dan Jakarta Banyuwangi. Itu sekitar 23 bus pada saat mudiknya. Gratis. Gratis ya Pak? Ya. Kemudian difasilitasi baliknya. Baliknya juga gratis. Nah, itu pada tanggal 14 April. Itu terdiri dari 14 bus, itu dari Tulungagung Jakarta, Lamongan Jakarta, Jember Jakarta, Madiun Jakarta, Pamekasan Jakarta, sebanyak 14 bus. Nah, itu untuk angkutan darat dalam ini bus antar kota dan antar provinsi. Dalam provinsi juga ada Yang Pak? dalam provinsi itu akan di-launching pada tanggal 7 April 2024. Ya, terdiri atas 17 jurusan. Sementara ini adalah sebanyak 90 bus. 90 bus ke 20 kabupaten kota di wilayah Jawa Timur. Kemudian selain itu jurusannya itu ada yang untuk dalam provinsi Jawa Timur. Dalam provinsi itu jurusannya Berarti untuk pendaftarannya sudah dibuka Pak ya untuk sudah yang dari Jakarta untuk ke Jawa Timur juga yang ada di sudah Oh, baik. mulai tanggal 13 sampai 20 Maret. Baik. Yang dari Jakarta itu di launching tanggal 5 tadi. Tanggal 5. Betul, Ya. yang dalam provinsi tanggal 7. Tanggal 7. Baik. Ya, untuk pendaftaran 13 sampai 20 Maret itu online, kapasitasnya kuotanya adalah untuk yang dalam provinsi itu 40% dari total kuota. Yang begitu saja akap juga gitu. 40% online-nya. Itu yang dalam provinsi sekitar 1.320 seat kursi. Kemudian yang offline itu pendaftaran mulai kemarin tanggal 24 sampai dengan habis. Itu sebesar 2.280 kursi. Pendaftarannya di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
Untuk yang dalam kota, itu rutenya adalah 3 bus ke Tulungagung, 10 bus ke Trenggalek, 3 bus ke Nganjuk via arteri, 10 bus ke Magetan, 8 bus ke Madiun, 14 bus ke Ponorogo, 7 bus ke Ngawi, 8 bus ke Banyuwangi via Jember, 5 bus ke Jember, 4 bus Banyuwangi via Situbondo, kemudian Tuban 1 bus, ke Sumeneb 2 bus, ke Bojonegoro 2 bus, ke Blitar via Pari 2 bus, Blitar via Malang 2 bus, Pacitan 11 bus, dan Bondowoso 1 bus. Semua total 90 bus. Kemarin karena ini ada tambahan lagi itu 6 bus, itu di posisi sekitar Ponorogo, Madiun, Magetan. Nah, itu yang sekarang ditambah 6 bus kemarin. Ya. Selain itu juga kita memberangkatkan juga di titik-titik pemberangkatan. Itu ada 35 bus. Ada di PWNU, ada di Radar Surabaya, ada di ITS, ada di Radio Suara Muslim, dan ada di Puspa Agro. Semua ini ada 35 bus. Puspa Agro sini. Oh, sini. Yang apa ini? Kletek. Kletek. Baik. Itu semua program-program. Kemudian tidak hanya itu. Pak PJ Gubernur juga memfasilitasi program mudik sepeda motor. Wah, banyak sekali program-program ya Pak ya yang harus dimanfaatkan masyarakat Jawa Timur ini. Kepedulian dari Pak PJ Gubernur, Pak Adi Karyono terhadap masyarakat Jawa Timur yang memang meneruskan program Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ya, itu untuk mudik balik sepeda motor itu akan di-launching kemungkinan oleh Pak PJ Sekda. Itu pada tanggal 6 April. 6 April jurusannya adalah ke Madiun, ke Ponorogo, ke Trenggalek, ke Tulungagung, ke Jember, dan ke Banyuwangi. Nah, ini lokasinya nanti penitipan sepedanya akan diangkut di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan akan diturunkan di kantor UPT kita yang ada di Madiun, yang ada di Ponorogo, yang ada di Trenggalek, yang ada di Tulungagung, yang ada di Jember, dan ada di Banyuwangi. Kemudian untuk pengambilan nanti baliknya lagi itu pada tanggal 15 April. Itu bisa diambil di Madiun, Ponorogo, dan Trenggalek. Berapa kuota Pak itu Pak? Itu sekitar 400 motor. Ya. Oke. Jadi motornya kita angkut. Penumpangnya kita angkut pakai bus juga. Supaya apa? Supaya tidak rame-rame masyarakat menggunakan sepeda motornya untuk mudik. Supaya mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Karena 78% kecelakaan di jalan raya itu akibat sepeda motor. Nah, inilah tujuannya supaya mereka naik bus tidak memadati jalan, tidak menimbulkan kecelakaan di jalan. Juga mengurangi emisi dan juga mengurangi kepadatan yang ada di jalan. Berarti sangat luar biasa sekali Pak ya program yang motor ini udah motornya diangkut, penumpangnya diangkut, nanti tinggal menikmati di tempat mudiknya ya Pak ya. Kami berpesan juga tolong hati-hati masyarakat. Kemarin pada saat pendaftaran saya sudah sampaikan, jangan sampai upaya pemerintah provinsi yang difasilitasi oleh Pak PJ Gubernur ini sudah memanjakan para pemudik. Jangan sampai mereka berlalu lintas berkunjung di daerah yang asalnya itu tidak tertib terhadap lalu lintas, peraturan lalu lintas. Harus tetap patuh, hati-hati. Jangan sampai terjadi masalah justru yang ada di sekitar daerah tempat tinggalnya, asal tinggalnya. Nah, karena apa? Karena mereka memakai sepeda motornya. Nah, ini karena sepeda motornya sudah fasilitas diangkut pakai truk dan di sana dipakai oleh masyarakat di daerah asalnya. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Lalu lintas harus tetap hati-hati, waspada, budal selamat, mulai selamat. Nah, iya. Berarti tadi ada bis, lalu ada motor ya Pak ya? Iya. Untuk yang angkutan lain ada Pak? Sementara belum. Jadi sementara yang sudah ada mau launching kapal, ada di kapal. Tanggal 2. Betul. Kemudian sepeda motor tanggal 6. Tanggal 6, bis tanggal 5 yang dari Jakarta. Bis akap yang dari Jakarta. Itu tanggal 5, kemudian yang bis AKDP di 20 kabupaten kota, 17 jurusan
tanggal 7. Tanggal 7, Di, baik. di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Baik. Baik, seru sekali Pak obrolan kita saat ini. Iya. Sebelum melanjutkan, kita akan break sejenak Pak. Siap. Jangan kemana-mana Sobat Jatim, kita akan kembali setelah yang satu ini. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum dan mewujudkan transportasi perkotaan yang ramah dan nyaman di Jawa Timur, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur mempersiapkan pengoperasian angkutan massal berbasis jalan dengan skema By the Service Trans Jatim. Dengan ketekunan dan kerja keras, maka layanan pengoperasian bus Trans Jatim Koridor 1, rute Sidoarjo, Surabaya, Gresik dapat terrealisasi dan dilaunching oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 19 Agustus 2022. Dengan diluncurkannya layanan bus Trans Jatim Koridor 1 ini telah mengubah wajah transportasi umum di wilayah Jawa Timur yang sebelumnya belum memenuhi standar pelayanan minimal dan saat ini berubah dengan layanan yang berkualitas, modern, dan inovatif. Layanan bus Trans Jatim ini juga mengutamakan customer service orientation, yaitu memberikan layanan yang aman, menggunakan keselamatan penumpang, nyaman, tepat waktu, ramah, difabel, dan tarif sangat terjangkau. Selain itu, dengan hadirnya Trans Jatim diharapkan akan berdampak pada penurunan inflasi di Jawa Timur. Karena masyarakat tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi yang menggunakan BBM yang semakin mahal harganya. Antusias masyarakat dalam menggunakan layanan bus Trans Jatim ini semakin besar dan armada bus yang digunakan tidak mampu mengakomodasi penumpang yang terus bertambah. Sehingga banyak keluhan dari masyarakat dengan keterbatasan moda bus yang membuat mereka harus mengantri dan berdesakan dalam bus. Permasalahan ini dengan cepat direspon oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 14 April 2023 telah diluncurkan penambahan 10 armada bus oleh Gubernur Jawa Timur. Dengan penambahan armada bus ini, akhirnya dapat mengurangi jam antrian yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Terhitung sejak bulan Januari 2023 hingga September 2023, jumlah penumpang telah melampaui 1 juta penumpang. Keberhasilan program pelayanan bus Trans Jatim ini menjadi tolak ukur pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas. Maka, perluasan pelayanan bus Trans Jatim dapat diwujudkan yaitu dengan pengoperasian layanan bus Trans Jatim Koridor 2, rute Terminal Kertajaya Mojokerto, Terminal Purabaya Sidoarjo yang telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur pada 20 Agustus 2023. Dengan berekspansinya layanan bus Trans Jatim ke wilayah Mojokerto ini, diharapkan untuk masyarakat pengguna kendaraan bermotor atau mobil pribadi dapat menggunakan transportasi umum. Di samping faktor keamanan, juga akan berdampak pada berkurangnya polusi udara karena berkurangnya pengguna kendaraan pribadi. Dengan tarif 5.000 relatif murah dari Mojokerto ke Surabaya. Terima kasih Bu Gubernur. Saya naik bus Trans itu nyaman sekali, bisa memandang suasana yang nyaman, adem. Terhitung sejak bulan Agustus 2023 hingga September 2023, jumlah penumpang telah mencapai 66.387 penumpang. Totalitas pelayanan kami kepada masyarakat Jawa Timur tetap kami jalankan dengan penuh semangat dengan mengembangkan layanan Trans Jatim Koridor 3, rute Kota Mojokerto ke Kota Gresik. Trans Jatim Koridor 3 ini dengan bangga akan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa yang diharapkan akan berdampak pada berkembangnya sektor pariwisata baik di Kota Mojokerto dan Gresik. Kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melayani masyarakat khususnya di sektor transportasi ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap memegang komitmennya untuk membawa Jawa Timur semakin maju dan cetar.
Baik, kita kembali lagi di podcast Ruang Informasi, masih bersama saya dan Bapak Nyono di sini. Oke, Baik, makasih, Mas Fandi. Bapak tadi sudah dijelaskan terkait armada gratis yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tadi ada kapal, lalu ada bis yang dari Jakarta ke Jawa Timur, bis yang ada di dalam Jawa Timur, juga ada mudik motor gratis ya Pak ya. Nah, semua itu tentunya pasti jadi apa ya Pak? Perhatian kita adalah kelayakan Pak. Bagaimana kelayakan transportasi tersebut Pak. Dan mungkin juga drivernya ada mungkin tes kesehatan atau bagaimana, karena membawa pemudik yang sangat banyak tersebut pasti ada perhatian khusus dari pemerintah provinsi. Monggo. Ya, terima kasih Mas Fandi. Nggih. Dalam hal ini kami laporkan terhadap semua bus itu sudah kita lakukan ramcek pada tanggal sekitar 27 Februari sudah kita lakukan terhadap seluruh bis AKDP di semua terminal AKDP dan pariwisata. Di terminal kita tipe B itu kita sudah lakukan ramcek seluruh kelaikan daripada sarana bis tersebut. Ramcek nggih, Pak? Ramcek ya. Betul. Kemudian juga terhadap supir ya. Supir dalam kondisi sehat gitu kan. Nanti juga ada di terminal-terminal itu fasilitas untuk pemeriksaan supir gitu. Itu sudah kita lakukan pada tanggal 27 Februari sampai nanti 13 April ya. Kemudian untuk pemberangkatan mudik gratis juga kita lakukan ramcek terhadap seluruh bis kita yang sudah akan kita gunakan, itu kita adakan ramcek terlebih dahulu. Kemudian nanti beberapa fasilitas, baik itu ramcek terhadap sarananya, terhadap bisnya, layak jalan ya. Kemudian terhadap supirnya. Supirnya yang jelas adalah supir yang mempunyai sertifikasi atau SIM terkait pengemudi bus, angkutan umum ya. Jadi semua sudah kita lakukan pengecekan. Kemudian beberapa fasilitas yang nanti akan diterima oleh pemudik itu adalah nanti semua pemudik dapat goodie bag, dapat goodie bag dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita juga pada saat tanggal 7 itu menyediakan sarana untuk penukaran uang, ini penukaran uang baru. Bekerjasama dengan Bank Jatim. Kita ingin masyarakat juga yang ikut mudik gratis menukar uang di situ tanpa biaya. Nah, jadi kalau gratis 100.000 ya 100.000 gitu. Nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan. Nggak seperti yang di jangan. pertelan itu ya. Nah, gitu ya. Itu kita fasilitasi agar mereka dapat memberikan angpo lebaran di kampung halamannya kepada sanak saudara mereka. Ada minimal Pak mungkin penukarannya? Enggak. Oh enggak ada. Jadi seberapa kamu mau? Iya. Itu Karena ini aja. bekerja sama dengan Bank Jatim. Oke, baik. Bank Jatim. Kalau tahun lalu ada omset semua penukaran 100 juta. Kalau tahun lalu. Kalau ini kita bebas, monggo, karena Bank Jatim yang memfasilitasi ini. Kita bekerja sama dengan Bank Jatim. Kemudian kita live tentunya live dengan YouTube, dengan Diskominfo, dengan Radio Gen FM gitu kan, kita bekerja sama secara live report ya Pak ya. Live report gitu. Fasilitas-fasilitas itu yang akan kita lakukan. Ramcek itu bukan hanya terhadap angkutan AKDP, AKAP, tapi juga terhadap bis-bis pariwisata yang dilakukan. Kami dalam masa angkutan lebaran, kami mohon agar ini semua kita jajaran, baik itu teman-teman kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur, itu mewaspadai. Ada titik lemah angkutan jarak jauh, angkutan bus terutama, baik itu AKAP maupun mungkin AKDP yang melintas, terutama AKAP itu di sekitar tol yang di Pintu Ngawi. Tol Pintu Ngawi. Jadi terutama di trayek-trayek yang jauh AKAP ya, itu dari Jakarta sampai ke Surabaya
dari mungkin dari Jawa Barat ke Surabaya, Semarang ke Surabaya, memang titik lemahnya itu masuk di daerah wilayah perhubungan Jawa Timur, ada di Ngawi. Disitulah titik lemah daripada supir itu sudah capek, sudah lelah, mengantuk, dan disinilah harus ada tempat peristirahatan di tol Ngawi. Kecepatan bisa dikendalikan karena di tol ini kecepatan luar biasa, sehingga kami tidak menginginkan adanya kejadian yang terjadi dengan fatalitas yang tinggi. Berarti dari itu ada istirahat sejenak Pak Ya, ya? harus istirahat sejenak. Kita lakukan pemeriksaan di lagi. rest area Ngawi. tol Ngawi ya, tol Ngawi bersama jajaran aparat kepolisian, satuan PJR tol ya kan, dengan Dinas Perhubungan Polda Jawa Timur, juga Kabupaten Ngawi itu, dan teman-teman lainnya yang terkait itu untuk memberikan fasilitasi untuk agar supir itu istirahat di rest area tol Ngawi. Kemudian kecepatan dikendalikan. Karena apa? Karena disinilah memang titik lemah daripada pengemudi itu ada di wilayah Jawa Timur. Makanya kadang-kadang memang laporan kecelakaan banyak di Jawa Timur. Karena apa? Karena mereka capek. sudah berjalan jauh, Iya, capek betul. gitu. Disinilah mereka fatigue, mengalami kelelahan Kelelahan. supir itu. Dan supir itu sesuai SOP-nya harus 2 orang untuk bus ya, sehingga bergantian gitu. Berarti hal ini berlaku untuk semua pemudik ya Pak ya? Iya. Kami himbau untuk 2 orang minimal itu bisa bergantian. Karena di titik Ngawi itu ada titik lemah pengemudi mengalami fatigue atau kelelahan. Karena begini Mas Fandi, Iya. faktor kecelakaan itu dapat disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah kondisi sarananya, artinya kendaraan itu harus layak jalan, harus sarana yang berkeselamatan. Kemudian prasarananya, yaitu jalannya sendiri, baik itu untuk moda angkutan jalan, yang lain itu adalah juga harus berkeselamatan. Jadi prasarananya sendiri harus berkeselamatan. Yang ketiga jangan lupa, sopirnya, Ya, pengemudinya, humannya humannya. itu harus yang bersertifikasi. Kemudian yang keempat adalah kondisi cuaca. Oh, betul. Semakin cuaca buruk, semakin cuaca bisa mengganggu konsentrasi pengemudi, maka disitulah potensi kecelakaan juga kerap kali terjadi. Mungkin itu, ya. Iya, jadi Kita harus masyarakat, waspadai itu. masyarakat jangan khawatir karena dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah melakukan double checking di armadanya, juga di supirnya ya Pak ya, Ya, drivernya. drivernya. Jadi tidak perlu khawatir pengemudinya. Ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk memakai fasilitas dari Pemprov Jawa Timur yang sangat luar biasa ini ya Pak. Sudah lolos, Sudah lolos ramcek, laik jalan. jalan. Juga selain angkutan gratis dari Pemprov, untuk ramcek itu juga berlaku untuk semua bis ya Pak ya? Iya, angkutan umum. Angkutan umum yang akan AKDP, AKAP, dan pariwisata. Oh, berarti sudah di ramcek semua nggih Pak? Ya, yang Oh, melewati terminal tipe B kita Tipe ya. B, oh, betul. Mulai tanggal Februari, 27 Februari sampai 13 April. Oh, begitu. Siap. Untuk selanjutnya ini Pak, saya ingin menanyakan tentang titik-titik macet di Jawa Timur Pak. Ya. Bagaimana koordinasi Dinas Perhubungan mungkin dengan instansi terkait untuk menghadapi titik-titik kemacetan tersebut? Ya, ada titik-titik macet di Jawa Timur. Mungkin bisa antisipasi masyarakat Ya, yang akan mudik, ini adalah titik-titik kemacetan yang ada di Jawa Timur. ya. Ada beberapa titik-titik kemacetan berdasarkan pengamatan dari teman-teman Dinas Perhubungan Polda Jawa Timur. Itu dalam catatan kami itu ada 18 titik ya, 18 titik. Itu ada yang pertama itu ada di Simpang Mengkreng, yang kedua ada di perlintasan kereta api Mbagor, yang ketiga ada di Simpang Kertosono, ada 18. Ada di 4 di Pasar Baurno, kemudian Pasar Babat, kemudian Pasar Berondong, kemudian Duduk Sampean, kemudian perlintasan kereta api Kota Lamongan, kemudian Pasar Singosari, kemudian Pasar Lawang, kemudian Alun-Alun Bangil, dan Pasar Ngopak, kemudian Pasar Nguling, kemudian Pasar Asem Bagus, Pasar Rogo Jampi, Pasar Genteng, Pasar Kelaka, dan Pelabuhan Ketapang. Itulah
diindikasi titik-titik yang rawan macet. Macet. Ya, oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kemudian tidak hanya itu, ada di jalan nasional dan ada di jalan provinsi. Ya. Iya. Kemudian di lokasi rawan macet juga ada di jalan tol, yaitu ada di 7 pintu exit tol. Yang pertama adalah di exit tol Bandar, kemudian exit tol Pandaan, kemudian exit tol Sidoarjo 2, exit tol Jabanan Utama, exit tol 763 tol Porong Sidoarjo, KM maksud saya, mohon maaf, KM 763 tol Porong Sidoarjo, kemudian gate tol Singosari, ada 7, tersebut ada di KM 12, jembatan Gunung Sari tol Surabaya Gempol. Ada 7 titik rawan macet di jalan tol. Selain itu ada lokasi pasar tumpah. Pasar tumpah ada 14 titik pasar tumpah. Nah ini tidak saya sebutkan ya, terlalu panjang ya, Bapak. Ada 14 titik pasar tumpah. Pokoknya antisipasi bahwa di Jawa Timur ada 14 titik posisi pasar tumpah ya, Pak. Pasar tumpah. Baik. Yang rawan macet tadi itu ada 18 ya, yang tadi saya sebutkan. Rawan kecelakaan itu ada sekitar 9, 10, 11, 12, 13, 14 titik rawan laka. Ini harus diperhatikan. Betul. Karena di posisi-posisi ini masyarakat harus hati-hati. Karena ini kejadian tidak hanya sekali. Kejadian mungkin 2 kali, 3 kali. Dan ini adalah kacol di situ yang merenggut nyawa lebih dari 5 orang. Nah, ini harus diwaspadai. Di 14 titik tadi itu. 14 titik rawan laka. Yang tadi rawan macet. Ya, beda ya. Ya. Ada pasar tumpah. Ini rawan laka. Nah, ini masyarakat pengguna jasa transportasi lalu lintas angkutan jalan harus hati-hati di titik-titik ini. Saya juga memberikan perhatian terhadap titik-titik yang nanti akan mengundang kemacetan. Itu ada di lokasi pekerjaan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Itu ada di pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan, seksi 2, kemudian ada di Jembatan Mantingan, Ngawi, Maos, Pati, Madiun, Caruban. Nah ini ada beberapa pekerjaan yang nanti akan berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Kemudian ruas yang juga perlu diperhatikan ada ruas Batu Cangar. Batu Cangar ini yang dari Batu ada turunan sendi di tikungan Godean. Ini yang kadang-kadang bisa menonaktifkan atau menggagalkan fungsi remetik sehingga dia akan gagal rem. Iya, berarti masyarakat memang harus cek ya Pak ya, cek mobilnya mungkin atau angkutannya harus istirahat sejenak. Betul. Untuk mendinginkan sistem matic brake-nya supaya tidak terjadi blong. Betul. Ini beberapa ruas yang perlu mendapatkan perhatian. Baik. Berarti kita semua berharap dan berdoa bersama supaya mudik tahun 2024 ini berjalan dengan lancar, aman dan bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia ya Pak ya. Betul. Baik. Terima kasih Pak Nyono sudah berkenan memberikan penjelasan terkait kesiapan mudik 2024 dalam sektor perhubungan di Jawa Timur ini. Dan sebelum saya tutup podcast Pak pada kesempatan kali ini, saya ingin Bapak memberikan closing statement atau tips-tips untuk para pemudik dimanapun mereka berada Pak. Monggo. Yang pertama kami berharap pada semua masyarakat Jawa Timur yang menggunakan yang akan melakukan mudik Lebaran, tolong yang menggunakan kendaraan pribadi, tolong cek semua kendaraannya agar layak jalan. Ya, hati-hati, kendalikan kecepatan, jangan menyalip-nyalip ya, kecepatan harus dikendalikan. Hati-hati di jalan. Kemudian yang menggunakan angkutan umum, mohon ini Pak PJ Gubernur sudah memberikan fasilitas yang luar biasa, memudahkan masyarakat untuk mudik kepada masyarakat Jawa Timur. Gunakanlah mudik gratis. Ya, disampaikan ada angkutan laut, ada bis Jakarta Jawa Timur, kemudian ada di dalam AKDP di dalam Jawa Timur. Ya, tolong hati-hati, mudiklah dengan ceria, ya, penuh makna, sesuai dengan semboyan daripada
dari Kementerian Perhubungan ya, mudik dengan ceria penuh makna. Nah, ini sehingga mudiknya bisa aman, lancar, selamat. Ini pulang selamat, berangkat selamat, pulang selamat ya, berkumpul kembali dengan keluarga dengan bahagia. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Nyono atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali saya bisa ngobrol seputar mudik 2024 dengan jenengan. Banyak sekali insight yang bisa saya dapatkan, pun juga demikian untuk Sobat Jatim yang ada dimanapun kalian berada. Bila ada ide atau saran tentang topik podcast kita selanjutnya, boleh kirim saran dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel kami di MMC Kominfo Jawa Timur. Baik, saya Yohanes Fandi dan seluruh kru kreatif yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.